Om Swastiastu. Halo pemirsa Bali TV, apa kabar Anda? Senang sekali kembali ada saya Ayu Susanti yang dapat menjumpai Anda dalam program acara Dialog. Dan pada kesempatan kali ini menarik sekali pemirsa, karena di sebelah kiri saya sudah ada 3 orang narasumber yang pastinya siap membagikan informasinya untuk Anda pemirsa Bali TV dimanapun berada sore hari ini. Dan kenapa saya katakan menarik? Karena tema atau topik yang kita angkat adalah terkait pengembangan kewirausahaan berbasis kearifan lokal dan desa digital dalam mendorong kemandirian desa. Di mana kita tahu memang masih konsepnya pedesaan, tetapi yang namanya modernisasi tidak bisa kita tinggalkan dari perkembangan zaman saat sekarang ini. Seperti apa menariknya topik atau tema kita pada sore hari ini? Langsung kita berbincang dengan ketiga orang narasumber kita. Di sebelah kiri saya beliau adalah Profesor Dr. DRH Inyoman Suarsana MSI. Beliau adalah selaku Ketua LPPM Universitas Udayana. Kita sapa beliau. Om Swastiastu, Prof. Om Swastiastu. Inggih, kembali hadir ya Prof. Apa kabar Terima Prof? kasih. Terima kasih Prof. Sudah hadir kembali hari ini setelah tahun lalu ya Prof ya, kita nampaknya bertemu betul. Kembali sore hari ini bergabung bersama kami di tengah-tengah pemirsa Bali TV di layar kaca. Sebelah kiri beliau ini Nyoman dan Komang nih Dok. Profesor Insinyur Komang Darmawan Emat PhD. Beliau adalah selaku Ketua Seminar Bakti Desa ke-6 2023 LPPM Universitas Udayana, yang pastinya acaranya nanti akan digelar dan seminarnya seperti apa beliau akan lebih banyak menjelaskan kepada Anda pemirsa Bali TV. Om Swastiastu Prof. Swastiastu. Apa kabar? Rahina mangkin, suksema Prof. Ya, Sampun rawuh mangkin. Dan di sebelah kiri beliau selaku Perbekal Desa Ayunan Kecamatan Abian Semal Badung. Beliau adalah Bapak Iwayan Kumarenate. Swastiastu Bapak. Swastiastu Ibu. Iya, Rawuh, terima kasih dari Ayunan jauh-jauh dari Pak. Macet tadi Pak. Enggak. Iya, baik pemirsa, seperti janji kita tadi di awal, kita akan membahas topik sekitar 1 jam ke depan nanti, sampai 1 jam ke depan nanti terkait pengembangan kewirausahaan berbasis kearifan lokal dan desa digital dalam mendorong kemandirian desa. Saya ke Profesor Nyoman dulu nih yang ada di sebelah kiri saya, Prof. Terkait tema yang kita angkat pada sore hari ini, nampaknya ini menarik sekali karena membahas desa, keterkaitannya dengan kemandirian desa, desa digital, terus kearifan lokal yang tidak bisa ditinggalkan karena Bali kita tahu sendiri sangat terkenal sekali dengan adat, budaya, tradisi, seni itu menyatu menjadi satu buah komponen atau kesatuan yang tidak bisa ditinggalkan. Nah, tema kita sekarang menarik sekali. Apa yang mau disampaikan kepada pemirsa Bali TV sore hari ini? Prof, silahkan. Ya, terima kasih. Om Swastiastu. Selamat sore khususnya kepada Bapak Perbekal atau Lurah se-Provinsi Bali. Kemudian juga Bapak Jero Bendesa Adat se-Provinsi Bali yang saya hormati. Mengapa saya sapa beliau-beliau yang luar biasa ini? Karena beliau-beliau ini yang akan kami undang pada seminar Bakti Desa yang akan kami laksanakan pada hari Kamis 7 September tahun 2023. Baik, sebelum memberi jawaban kepada pertanyaan yang diberikan, barangkali perlu kami sampaikan bahwa filosofi dari seminar Bakti Desa ini adalah sebetulnya adalah kegiatan tahunan yang Universitas Udayana lakukan, yang kebetulan penggagasnya adalah rektor kami, Profesor Gede Nyoman Antara, yang waktu itu menjabat sebagai Ketua LPPM. Nah, sekarang beliau sebagai rektor. Baik. Nah, di situ bahwa kami melakukan Tridharma perguruan tinggi, satu diantaranya adalah pengabdian kepada masyarakat. Nah, pengabdian kepada masyarakat ini tentu kami memerlukan partner tempat bekerja, kata demikian, tidak lain tidak bukan adalah desa. Desa adalah tempat di mana mahasiswa kami, dosen kami itu melakukan penelitian, pengabdian. Sehingga kalau tidak ada desa dan tidak dibantu oleh bapak-bapak kepala desa, bapak lurah dan bapak adat, tentu proses pelaksanaan Tridharma perguruan kami tidak sempurna. Sehingga kami mengaturkan banyak terima kasih kepada bapak kepala desa dan bapak lurah juga dan bapak Jero Bendesa Adat di Provinsi Bali. Baik. Sesuai dengan tema kami, yaitu adalah mengembangkan kewirausahaan berbasis kearifan lokal dan desa digital dalam mendorong kemandirian desa. Perlu kami sampaikan bahwa kalau kita melihat kewirausahaan itu adalah suatu proses, mengawali proses yang baru
dalam menciptakan sesuatu yang baru secara kreatif dan penuh inovatif, penuh inovasi yang tentu bermanfaat bagi banyak orang dan yang paling penting adalah mendatangkan nilai lebih, itu nilai ekonomi. Yeah. Nah, yang berikutnya kalau kita lihat dari desa digital, kalau konsep desa digital adalah bagaimana menggabungkan antara teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik dan perekonomian desa. Jadi dua kata yang sangat penting itu kalau kita kawinkan akan menjadi sesuatu yang luar biasa bagi perekonomian desa. Yang satu pengembangan kewirausahaan baik UMKM dan usaha-usaha lain desa dan digabung dengan memanfaatkan digital itu akan menjadi pendorong ekonomi yang luar biasa di desa. Kemudian di situ ada kearifan lokal. Betul tadi apa yang dibilang, kita tidak lepas dari budaya dan seterusnya. Dan di situ kita mengharapkan di situ ada namanya sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di situ. Dan kita tidak boleh melupakan apa yang menjadi kearifan lokal di dalam mengembangkan kewirausahaan meskipun ada digitalnya, meskipun ada modernisasinya. Sehingga itu perlu kearifan lokal di dalam melihat perkembangan kewirausahaan dengan memanfaatkan digital. Saya kira demikian. Baik, ini dikolaborasikan seperti itu ya Prof ya. Bagaimana agar mendatangkan keuntungan tetapi kearifan lokal itu tetap tidak ditinggalkan. Jadi bagaimana mengkonsepnya dan menggagasnya itu sehingga tercetuslah Seminar Bakti Desa yang ke-6 tahun 2023. Nanti kita akan mengupasnya di segmen yang kedua bersama Ketua Seminar Bakti Desa ke-6 2023 LPPM Universitas Udayana. Pastinya nanti kita akan berbincang lebih banyak dan mengetahui apa sih nanti isi daripada seminar itu ya Prof ya. Kita sudah penasaran. Tapi kita tahan dulu ya Prof ya. Ya baik pemirsa Bali TV, semakin menarik perbincangan kita sore hari ini dan kita akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Ya pemirsa Bali TV masih di program acara dialog bersama Universitas Udayana dan masih bersama ketiga orang narasumber kita. Dan tadi juga Profesor sudah menjelaskan apa maksud kita mengangkat tema yang menarik seperti sore hari ini. Nah terkait tema kita tersebut tadi sudah dijelaskan dan hubungan tema tersebut dengan Seminar Bakti Desa yang ke-6 tahun 2023. Kita akan langsung bertanya kepada Ketua langsung. Bapak Ketua Seminar Bakti Desa yang ke-6 2023 LPPM Universitas Udayana, ada Profesor Insinyur Komang Darmawan Emat PhD. Prof, ini masalah seminar nih Prof. Nah terkait dengan tema kita yang ada hubungan nanti dengan Seminar Bakti Desa yang ke-6 2023. Nah seminarnya itu katanya akan dilaksanakan hari Kamis tanggal 7 September 2023. Boleh dong Prof diceritakan kepada pemirsa Bali TV yang ada di rumah yang menyaksikan acara kita isi nanti di seminar tersebut dan apa keunggulan yang mungkin nanti akan diberikan di seminar tersebut sehingga menguntungkan masyarakat desa, kearifan lokal tidak ditinggalkan, digitalisasi juga sesuai dengan perkembangan zaman itu juga mengikuti. Nah seperti napi Prof, silahkan. Baik, Om Swastiastu, Prof. Para pemirsa Bali TV, khususnya Kepala Desa dan Bendesa Adat seluruh Bali. Jadi kami mengundang, sangat mengharapkan kehadiran Bapak Ibu pada acara seminar yang akan kami selenggarakan pada tanggal 7 September hari Kamis di kampus di Auditorium Universitas Udayana di Jimbaran. Nah, adapun acara yang akan kami selenggarakan itu terkait dengan tema yang akan tema seminar tersebut bahwa ada kita mengundang 4 narasumber dari pusat Jakarta. Yaitu pertama kita mengundang narasumber dari Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal. Kemudian kita juga mengundang dari Kementerian Kominfo. Ya, kemudian kita mengundang juga dari KPK.
Kemudian kita juga mengundang dari narasumber dari Bappenas. Nah, kenapa kita mengundang dari Kementerian Desa? Nah, terkait dengan tema seminar tadi, bahwa di sana setelah nanti diharapkan para kepala desa, desa adat akan mendapatkan penjelasan dari Kementerian Desa mengenai apa saja di potensi yang ada di desa masing-masing yang kita sebut kearifan lokal. Jadi ya boleh salah satu contohnya mungkin potensi mengenai desa wisata, kemudian kerajinan yang dimana itu bisa dianggap sebagai kearifan lokal. Nah, nantinya kepala desa akan mendapat penjelasan lebih lengkap dari Kementerian Desa. Kemudian kenapa mengundang Kemenpo? Itu di sana akan ada digitalisasi mengenai kewirausahaan. Jadi modernnya masuk ya Prof ya? Modernnya masuk. Jadi di mana kita mengangkat kearifan lokal terkait dengan UMKM tadi sudah disebutkan. Kemudian bagaimana mendigitalisasi kearifan lokal tersebut sehingga bisa menjadi sebuah pengembangan kewirausahaan tentunya yang berkelanjutan begitu. Kemudian terkait dengan tema ke KPK, Bappenas. Bappenas itu kami mengundang karena diharapkan narasumber dari Bappenas itu bisa memberikan informasi terkait dana-dana desa. Ya, apa saja dana desa yang bisa dianggarkan untuk dialokasikan ke desa. Kemudian nanti diharapkan juga para kepala desa juga akan mendapatkan informasi mengenai bagaimana mengajukannya terkait dengan pengembangan kewirausahaan yang ada di desa. Nah, yang terakhir dengan KPK, itu kami jadi kepala desa itu diharap kehadirannya juga akan diberikan semacam informasi mengenai bagaimana pengelolaan dana di desa sehingga benar jalannya, tidak misalkan kita katakan tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan mengenai penggunaan keuangan itu tersebut. Baik, ternyata dari pihak-pihak yang diundang di seminar tadi adalah pihak-pihak yang benar-benar berkompeten menyumbangsihkan ide-ide mereka atau menyumbangsihkan pikiran-pikiran mereka untuk di acara seminar nanti ya. Sehingga beliau-beliau ini para undangan yang datang pun wah nggak sia-sia didatang, ternyata materi yang diberikan sangat-sangat bermanfaat ya. Nah, apa tujuan atau sasaran dilaksanakan seminar ini, Prof? Jadi pertama sebenarnya ingin mengumpulkan kepala desa seluruh Bali, desa adat, silaturahmi. Kalau mereka sudah berkumpul bisa kapan sharing, lagi, Prof? Ya bisa sharing mengenai apa saja yang sudah dilakukan di masing-masing desa. Kemudian kalau gagal kenapa gagal, kalau sukses kenapa sukses. Bisa berbagi. Iya, berbagi pokoknya. Nah, kemudian itu yang pertama. Kemudian yang paling penting adalah juga mengenai bagaimana strategi dari pengembangan kewirausahaan di masing-masing desa tersebut. Jadi itu yang sebenarnya. Kemudian bagaimana mengelola tentu keuangan yang tadi. Kemudian ini yang paling penting adalah bagaimana mendefinisikan, mengetahui apa saja yang disebut dengan kearifan lokal itu. Jadi itu penting juga. Kemudian yang terakhir diharapkan kepala desa itu bisa mengenal mengenai apa yang disebut dengan digital sekarang di era digital ini. Bagaimana mengoperasikannya. Nah, tentu ini akan dilakukan dengan lokakarya, seminar, dan lain sebagainya. Sehingga lebih sering mengikuti kepala desa itu mengikuti hal-hal seminar seperti ini, mungkin nanti akan mengembangkan wawasan mereka sehingga tahu potensi di masing-masing desa itu apa sebenarnya, sehingga pengembangan bisa dilakukan secara berkelanjutan. Baik, ternyata
para undangan ini yang diundang pemirsa Bali TV untuk datang ke acara seminar Bakti Desa yang ke-6 tahun 2023 bukan hanya beliau-beliau hadir datang duduk mendengarkan seminar, tetapi ini juga dapat dijadikan suatu ajang kalau boleh dikatakan temu kangen ya, Prof ya, Bapak ya, karena tidak setiap hari acara-acara seperti ini ada. Jadi alangkah lebih baiknya ayo para undangan semua yang memang diundang dalam acara seminar ini sempatkan waktu bapak-bapak tapi ibu kalau enten ibunya Drike yang diundang untuk datang ke acara ini karena mungkin seperti Prof sampaikan tadi bahwa di acara ini bukan hanya sekedar seminar tetapi kita bisa sharing pengalaman, sharing informasi antar sesama bagaimana kiatnya agar sukses, bagaimana ketika kita jatuh apa yang pernah dilakukan untuk recovery atau bangkit kembali seperti itu ya Prof ya. Nah, terkait dengan hal itu untuk perbekal Desa Ayunan sendiri, Desa Ayunan Kecamatan Abian Semal, Badung, Bapak Wayan Kumarenate. Bapak, punapi Bapak melihat atau nyingak hal ini kewirausahaan di desa cocok nggak untuk di desa sendiri dari segi Bapak selaku perbekal Desa Ayunan? Lurus, Bapak. Terima kasih pada Ibu. Om Swastiastu. Swastiastu Wali. Selamat sore pada pemirsa Bali TV semua, teman-teman perbekal semua se-Bali yang kami hormati. Nah, terkait tadi apa yang disampaikan oleh Ibu mengenai kewirausahaan terkait dengan lokal. Kami di desa untuk hal tersebut kearifan lokal mengenai kewirausahaan yang ada di desa kami khususnya di Desa Ayunan itu kami data secara terperinci. Nah, dengan kami bisa mendata kearifan lokal yang atau kewirausahaan yang ada di Desa Ayunan tersebut, setelah kami data itu kami bukukan. Setelah itu prosesnya kami istilahnya masukkan ke area digital seperti yang disampaikan tadi, daerah area digital desa. Nah, khususnya dalam hal informasi tentang digital desa, nah khususnya kami di Desa Ayunan ada IG desa dan untuk update-nya Pak. Untuk update-nya. Nah, dengan kami melakukan hal tersebut, usaha-usaha dan usaha-usaha lokal kami yang ada di desa kami bentuk yaitu berupa UMKM. Nah, atas dasar UMKM itu kami obsesikan istilah upload di media sosial kami di desa. Nah, untuk istilahnya mempublikasikan bahwa UMKM yang ada di Desa Ayunan adalah bentuk A, B, dan C seperti itu. Nah, kami kasih contoh khususnya tentang desa kami di Desa Ayunan yang punya UMKM itu banyak sekali, ada yang berbentuk seni kerajinan ukir, baik bias melo maupun kayu, ada lebah madu, ada kelompok-kelompok babi dan sebagainya. Nah, dengan kami bentuk bukukan, dah itu kami upload dalam IG dan yang lainnya di informasi desa seperti kami sampaikan tadi. Nah, itu sangat bermanfaat bagi UMKM kami sendiri. Nah, bermanfaat dalam hal apa? Kami selaku pemerintahan kepala desa di Desa Ayunan ikut mempromosikan usaha-usaha UMKM yang ada di Desa Ayunan. Nah, dengan promosi melalui FB desa dan yang lainnya tersebut, otomatis UMKM kami di Desa Ayunan dikenal. Nah, setelah dikenal, baru kedepannya ada informasi-informasi atau permohonan kepada para UMKM kami bisa berkembang dan dia melakukan suatu transaksi kegiatan di desa seperti itu. Baik, nah ternyata kalau memang era digitalisasi ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, gunanya sangat luar biasa sekali. Apalagi sekarang memang dunianya dunia media sosial ya Prof, Bapak ya, apa-apa sudah ada di genggaman ya. Nah, itu juga yang menjadi daya tarik saat sekarang ini ketika sebuah desa bisa menciptakan sesuatu terobosan atau gagasan baru, di-share melalui media sosial dan masyarakat akan lebih banyak tahu. Jadi untuk media sosial bukan hanya digunakan untuk hal-hal yang nyeleneh aja, tetapi bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat guna mempublikasikan hal-hal yang positif tersebut agar lebih memasyarakat lagi. Seperti itu ya Prof ya, Bapak ya. Prof, kita ke Prof Nyoman kembali. Prof, sampai berjalannya seminar ini adalah kali ke-6 ya Prof ya. Tahun lalu kita berjumpa di seminar yang kali ke-5.
Semakin tahun ke tahun bila tidak ada halangan, mudah-mudahan tidak ada halangan kembali seperti pandemi COVID dan lain sebagainya, diharapkan selalu kegiatan ini terulang dan kembali terlaksana. Nah, bagaimana Prof melihat dari awal sampai sekarang dilaksanakan hingga ada di titik yang ke-6 ini? Prof Nyoman, silahkan. Baik, terima kasih. Tadi di awal kami mengatakan bahwa filosofi Seminar Bakti Desa yang kebetulan digagas tahun 2015. Tentu di awal itu memang tidak seperti sekarang lebih advance, maju. Misalkan di bidang narasumbernya. Dulu di awal kami narasumbernya masih katakanlah masih lingkupnya di lokal Bali. Tapi kemudian kami melihat bahwa kok ini desa banyak sekali tantangannya, ya. Tantangannya mulai ketika desa mendapat dana desa, kan luar biasa itu, ya. Jadi masih banyak belajar. Kami juga masih banyak belajar, desa juga. Nah, dari situ kami melihat bahwa ini rasanya harus ada sesuatu yang bisa diberikan kepada desa. Ya. Karena pada prinsipnya sebetulnya kami mengadakan seminar bakti desa ini bukan hanya dalam petik kumpul-kumpul, tidak. Tapi tujuannya harus tercapai. Yang pertama adalah memang ingin memberikan sesuatu lebih kepada desa, kepada perangkat desa. Kenapa? Karena memang ini narasumbernya adalah pejabat-pejabat dari Jakarta. Nah, di situ bapak kepala desa dan desa adat bisa menanyakan segala sesuatu yang menjadi permasalahan di desanya. Sehingga sebetulnya di situ ada interaksi langsung. Tidak hanya dari narasumber, tapi di situ ada kesempatan yang luas, seluas-luasnya bagi Bapak berbekal dan desa adat untuk bertanya tentang satu hal yang memang dibutuhkan untuk mengelola pemerintahan desa. Oke, berarti ada timbal baliknya. Timbal baliknya, di situ itu yang paling penting sebetulnya di samping tujuan-tujuan yang lain yang disebutkan. Nah, semakin lama, semakin ke sini kami tentu harus mengupdate lagi situasi di kekinian dan kami memang mengupdate lagi narasumber-narasumber yang memang dibutuhkan sekali oleh desa untuk mengembangkan kewirausahaan. Apalagi kewirausahaan UMKM itu adalah sesuatu yang sangat kuat ketika pandemi COVID itu hanya UMKM yang bisa bertahan. Benar. Nah, itulah kemudian kami harus bangkitkan kembali, memberikan sesuatu informasi dari kampus tentunya sehingga nanti lebih bangkit lagi dari yang sebelum-sebelumnya. Saya kira begitu, Pak. Baik, berarti ini UMKM yang lebih terstruktur ya Prof ya, jadi diarahkan. Ya pemirsa Bali TV, segmen yang kedua telah kita lalui bersama ketiga orang narasumber kita dan kita akan kembali sesaat lagi untuk Anda pemirsa. Baik pemirsa, di segmen yang ketiga di acara dialog kami pada sore hari ini masih bersama Universitas Udayana bersama ketiga orang narasumber kami. Dan kalau kita tadi sudah berbincang terakhir dengan Prof Nyoman, sekarang kita ke Prof Komang. Ini mirip. Ya Prof selaku Ketua Seminar Bakti Desa yang ke-6 tahun 2023. Nah, nanti di Seminar Bakti Desa ini Siremanten yang Jagirau siapa-siapa saja yang diundang, Prof? Baik, ya kami mengundang semua kepala desa yang ada di Bali. Bendesa adat, kepala desa sekitar 630-an, itu kami undang. Kemudian bendesa adat sekitar 600-an juga. Kemudian majelis Madya yang ada 10 itu, masing-masing kabupaten. Kemudian saya kira itu aja. Kemudian kita menyebarkan sekitar 1.400 undangan. Nah, terkonfirmasi sampai saat ini tadi update karena mahasiswa kami yang terus mengkonfirmasi menelpon desa-desa, kemudian mengingatkan kembali ya Prof ya, luar biasa. Kemudian jadi mereka kita undang, kita kemudian juga kita fasilitasi lah transportnya, kemudian terkonfirmasi sekitar mungkin 300-an sudah ada tadi. Ya, kami mengharapkan sampai besok pagi, tapi sampai malam ini terus akan konfirmasi. Ya, 80%, 70% akan hadir.
Baik, Prof, ada kesiapan khusus nggak untuk beliau-beliau ini? Mungkin di antara semua undangan yang Prof sudah sebar, beliau-beliau ini lagi nonton tayangan kita di Bali TV sore hari ini. Ada kesiapan khusus nggak yang harus disiapkan oleh pihak yang akan Prof undang untuk datang ke acara seminar ini? Ya, baik. Jadi Bapak Ibu Kepala Desa yang akan hadir, jangan lupa membawa SPPD yang sudah ditandatangani dan sudah ada di sebenarnya di mana tempat penandatangan itu. Kemudian dan kami akan kembalikan biaya transportnya. Baik, untuk itu luar biasa ya pemirsa Bali TV. Ini bentuk acara yang sangat keren sekali atau luar biasa. Kenapa saya katakan seperti itu? Acaranya sudah mendatangkan narasumber yang memang sangat berhubungan dengan tema yang akan diangkat. Setelah itu ada ucapan terima kasih. Dihubungi pula sebelum dilaksanakan seminar, diingatkan kembali karena kita tahu mungkin Jeroban Desa, Perbekel dan beliau-beliau yang kami undang itu mempunyai tingkat kesibukan yang sangat tinggi. Tetap diingatkan kembali untuk hadir di acara seminar oleh penyelenggara acara agar nanti kegiatan yang juga akan dilaksanakan itu benar-benar bermanfaat. Setelah ke Prof Komang, saya mau kembali ke Bapak Perbekel Desa Ayunan. Bapak, bagaimana partisipasi Desa Ayunan sendiri karena Bapak selaku Perbekel Desa Ayunan untuk acara seminar Bakti Desa nanti yang akan dilaksanakan tanggal 7 niki. Silakan Pak Perbekel. Terima kasih Ibu. Nah, sehubungan dengan seminar yang akan dilaksanakan dari pihak Universitas Udayana terkait dengan seminar desa ini, kami mengapresiasi sekali dan kami khususnya Desa Ayunan mengharapkan dan desa-desa yang lainnya ada di Bali berharap supaya bisa hadir dalam seminar ini. Karena apa? Karena dari narasumber yang telah disampaikan tadi semuanya itu bertaraf nasional. Nah, itu nantinya akan sangat bermanfaat bagi desa-desa kita semua. Seperti itu. Baik. Nah, Prof Nyoman kembali. Prof, setelah dilaksanakan kegiatan seminar besok, seminar yang ke-6 pastinya tahun 2023, output apa yang diharapkan kepada para undangan didapat setelah beliau-beliau ini keluar dari ruangan seminar tersebut, Prof? Durus. Ya, terima kasih. Saya menambahkan dari pertanyaan tadi bahwa seminar Bakti Desa ini kami dari lembaga Udayana yang pertama sebetulnya adalah ingin berterima kasih, ucapan terima kasih sebetulnya kepada Bapak Kepala Desa, Lurah dan Jeroban Desa. Karena apa? Karena kami menempatkan mahasiswa KKN reguler 2 periode dua kali dalam 1 tahun. Kami juga menempatkan mahasiswa mereka belajar kampus mereka itu 6 bulan. Kemudian selain itu itu ke mahasiswa. Kami di dosen itu melakukan penelitian dan melakukan pengabdian juga dan menggunakan lokasi desa. Tentu kalau tidak ada bantuan kepala desa, sekali lagi tridharma kami tidak sempurna. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kami ingin mengakomodasi dan mendekatkan sebetulnya permasalahan desa dengan apa yang sebetulnya menjadi permasalahan sehingga nanti kami carikan solusinya. Yang ketiga adalah kami ingin sebetulnya selalu untuk menjaga simekrama hubungan komunikasi yang baik ya dengan desa sekali lagi karena memang ujung tombak sebenarnya untuk objek pendidikan ya salah satunya adalah desa. Nah kemudian pertanyaan yang bagus sekali apa sebenarnya outputnya? Apakah hanya kepala desa datang duduk kemudian cita-cita balik dengan tangan kosong, kan begitu kira-kira begitu. Oke. Nah, kalau kita lihat misalnya outputnya dari segi edukasi tentu memang sulit mengukur bahwa pasti ada peningkatan informasi dari kepala desa, baik informasi antar sesama desa maupun informasi yang diperoleh saat melakukan seminar dengan narasumber, tentu kan. Itu memang edukasi ada peningkatan pengetahuan, tentu memang sulit diukur ya. Yang kedua, yang berikutnya adalah bahwa output kami adalah buku. Nah, seperti tahun sebelumnya kami juga membuat buku hasil seminar Bakti Desa yang tahun lalu dan ini juga kami membuat buku seminar Bakti Desa untuk mengumpulkan semua materi-materi yang diberikan oleh narasumber yang luar biasa ini dan tentu adalah semua pertanyaan-pertanyaan Bapak Kepala Desa
Kami mengimbau pada kepala desa nanti pertanyaan-pertanyaannya akan kami catat dengan baik dan kami akan bukukan itu. Oke. Suatu saat nanti kami akan kembalikan buku itu ke desa pada saat kami melakukan KKN. Ya, jadi kami KKN tadi saya bilang 2 kali dalam setahun itu biasa kami membagikan buku itu. Sehingga nanti Bapak Kepala Desa mungkin saat itu lupa, tapi ketika kemudian membaca buku-buku itu teringat, oh ini pertanyaannya, ini jawabannya. Karena kami akan catat betul, karena kami menerjunkan mahasiswa sekitar 25 mahasiswa untuk mencatat segala pertanyaan dan jawaban dari para sumber. Jadi kira-kira itu output yang bisa dilihat ya. Tapi yang di awal output mengenai bagaimana peningkatan informasi, edukasi dan wawasan yang mungkin lebih itu akan terasa. Tapi mungkin memang diukur secara eksak agak sulit ya. Kira-kira begitu Pak Ibu. Oke, nah kalau itu tadi dari Prof. Nyoman, kita ke Prof. Komang kembali. Prof, ini acaranya nanti akan dilaksanakan tanggal 7 September 2023. Dilaksanakan nanti sudah terpikirkan akan memilih tempat yang sangat luas ya Prof ya. Berhubung undangannya sangat banyak sekali. Hari ini pun sudah terkonfirmasi 300-an lebih. Tidak tahu nih hari ini nanti sore, besok pagi sampai jelang malam sampai di hari H akan bertambah terus, mudah-mudahan ramai yang hadir dan mudah-mudahan rata-rata yang diundang sebagian besar hadir, kan harapannya seperti itu Prof ya, agar tercapai jadi tujuan seminar kali ini. Nah Prof, acaranya mulai itu jam berapa Prof nanti? Jadi Biar tidak telat nih undangan sekaligus menyampaikan. Bapak Ibu Kepala Desa, kami mengundang, kami buka registrasi dari jam 7.30 pagi. Jadi mungkin bapak-bapak yang dari agak jauh, Singaraja, Jembrana, mungkin bisa lebih awal mungkin karena jauh. Nah setelah itu jadi registrasi 7.30, kemudian setelah itu kami akan ada semacam acara pre-video sambil menunggu acara pembukaan. Jadi acara ini akan dibuka oleh Rektor Universitas Udayana. Baik. Kemudian setelah itu baru sesi paralel seminar itu sendiri. Baik. Jadi mohon seperti katakan tadi bahwa makin banyak hadir, kami mengharapkan dengan kehadiran Bapak dan Ibu Kepala Desa seluruh Bali untuk ikut memeriahkanlah acara ini sehingga acara ini lancar, sukses. Kemudian tujuan yang kita harapkan bisa tercapai. Baik, Prof. Ini kan acara berlangsung rutin dari tahun ke tahun ya, Prof. Komang ya. Kalau untuk tahun sebelumnya mungkin Jero Bendese, Lurah, Perbekel yang sebelumnya tahun lalu itu sudah sempat hadir di seminar Bakti Desa yang kelima, sekarang kan yang ke-6 ya tahun 2023. Nah dari yang kelima sampai tahun sekarang 2023 yang ke-6, apa yang membedakan selain narasumbernya dibuat lebih refresh sekali sehingga lebih menarik minat daripada para semeton-semeton Sarangsami yang diundang nanti untuk rauh ke acara seminar nikah. Sebagai daya tariknya selain narasumber aja napi akan diberikan pada saat itu. Mungkin nanti bisa ditambahkan sama Prof. Nyoman atau dengan Prof. Nyoman dulu. Baik Prof, ini sedikit mengungkap rahasianya sehingga Bapak Perbekel, Bapak Lurah, Bapak Bedese atau Ibu yang diundang nantinya ke acara ini, wah harus sempat nih datang kalau semenarik ini nanti seminarnya. Durus Prof. Ya, terima kasih. Kami menambahkan sedikit tadi ya dari Pak Ketua seminar bahwa yang 300 konfirmasi itu 300 yang terkonfirmasi secara langsung dari kepala desa. Karena kami di undangan kami selain menyertakan SPPD juga ada 2 narahubung yang bisa dihubungi, itu 300. Nah tadi kami sempat membuka informasi setelah kami telepon dari pagi sampai hari sebelum kami ke studio, itu sebelum sudah, live hari ini ya Prof. Baik. Sudah terkonfirmasi 575. Wow, itu jadi, angka 600-nya dikit lagi ya, Prof. Jadi ini akan bergerak terus karena kami mahasiswa ya 25 orang yang terus menelponin mengingatkan ya, karena kesibukan Bapak Kepala Desa kami sangat menyadari. Sebetulnya sih beliau pasti akan datang, cuman kita yang mengingatkan kembali. Sebetulnya ingin memberi hospitality sebenarnya, bagaimana kita menghormati kan itu Pak. Ya. Nah
Sebetulnya apa daya tariknya? Daya tarik seperti yang disebut tadi, mungkin ruangan kami adalah ruang sangat luas yang sudah terbiasa kami gunakan. Yang paling penting adalah kami menyediakan door prize. Baik, Door prize ya. itu Jadi dia. tentu door prize-nya pasti luar biasa karena Universitas Udayana itu pasti luar biasa gitu ya. Karena arahan Bapak Rektor harus memberikan yang terbaik untuk Kepala Desa. Tentu kalau dibocorkan, boleh aja dibocorkan salah satu yang itu adalah grade yang keberapa itu ada hadiah door prize-nya TV. Ya, sebagainya. Saya kira itu salah satunya ya, salah satunya nanti hal-hal lain barangkali ada sesuatu yang barangkali menjadi kejutan-kejutan buat Kepala Desa, sehingga kami mengharapkan kedatangan Bapak Perbekal dan Desa Adat kami tunggu di kampus Universitas Udayana Bukit Jimbaran. Baik, itu dia informasi yang disampaikan di segmen kita yang ketiga ini pemirsa Bali TV. Jadi sangat diharapkan sekali kedatangan para undangan yang mana undangannya sampun tersebar karena tadi di angka sudah 500 sekian dari angka 600 sekian. Sedikit lagi mudah-mudahan maksimal untuk kedatangan semua undangan ke acara kami nanti di Seminar Bakti Desa yang ke-6 tahun 2023. Ya pemirsa, satu segmen lagi bersama ketiga orang narasumber kami dan kami akan kembali untuk Anda pastinya sesaat lagi. Baik pemirsa, di program acara Dialog bersama Universitas Udayana, pastinya kami menginformasikan untuk acara Seminar Bakti Desa yang ke-6 tahun 2023. Ada Bapak Ketua LPPM Universitas Udayana, ada Bapak Ketua seminarnya langsung hari ini hadir, dan juga salah satu perbekal yang juga turut serta diundang dari Ayunan, perbekal Ayunan hari ini mungkin mewakili bapak-bapak perbekal yang lain, bapak ibu perbekal yang lain, dan undangan-undangan yang lain yang juga akan menghadiri nanti yang akan diundang di acara Seminar Bakti Desa yang ke-6 tahun 2023. Kalau tadi kita sudah ngobrol banyak dengan kedua orang prof kita, langsung kita ke Bapak Perbekal kembali. Bapak, partisipasi kembali kita mungkin tekankan di sini dari Perbekal Desa Ayunan. Nah, untuk partisipasi sendiri ini Desa Ayunan sendiri hadirkah nanti Pak? Pasti hadir ya. Pasti hadir dan harus hadir nih Pak, memberikan semangat kepada Perbekal dan juga Bapak Bedesa, Lurah dan juga teman-teman yang lain, para undangan yang lain untuk hadir. Nah, Bapak, apa yang Bapak mau sampaikan kepada rekan-rekan sejawat yang juga menjadi salah satu juga undangan dalam acara Bakti Desa nanti, sama seperti Bapak yang antusiasmenya juga pasti sangat tinggi sekali untuk hadir ke acara nanti dari Universitas Udayana. Silakan Bapak. Yang jelas kami dari Perbekal Desa Ayunan pasti hadir dalam acara undangan yang dilakukan oleh Universitas Udayana terkait dengan seminar desa yang dilakukan di lokasi Universitas Udayana di Bukit Jimbaran. Nah, kami terkait dengan undangan yang dilakukan oleh Universitas Udayana tersebut, kami berharap pada teman-teman perbekal semua se-Bali untuk bisa hadir dalam seminar ini. Karena apa? Yang jelas seminar ini sangat bermanfaat nanti dalam perkembangan desa. Karena dalam seminar tersebut seperti kami sampaikan sebelumnya, narasumbernya luar biasa, semua orang profesional. Ini terkait juga sama dengan kita melakukan bimbingan teknis atau BINTE. Nah, ini sangat bermanfaat bagi kita selaku perbekal terkait dengan hasil seminar nanti yang akan diberikan oleh para narasumber dan yang digagas atau dilakukan oleh pihak Universitas Udayana melalui dosen-dosen dan LPPM-nya. Itu yang kami dapat sampaikan. Baik, Prof, melihat apa yang disampaikan oleh Bapak Perbekal tadi, Prof Nyoman khususnya, Prof, dari tahun ke tahun ini kan acara selalu diadakan, mudah-mudahan tidak ada halangan. Pastinya dengan inovasi-inovasi yang semakin ke depannya semakin maju, terobosan agar membedakan dengan seminar-seminar sebelumnya. Jadi para peserta atau para undangan itu lebih tertarik untuk datang ke acara Seminar Bakti Desa Niki ya Prof ya. Nah, untuk Seminar Bakti Desa ini sendiri dari tahun ke tahun dilaksanakan, ada nggak Prof kira-kira
dari seminar-seminar sebelumnya, dari lurah, dari perbekel, dari bendesa, beliau-beliau ini yang diundang kan beliau-beliau adalah orang-orang yang berpengaruh di tempat beliau, mempunyai otoritas atau kewenangan untuk memimpin sebuah tempatnya, kan seperti itu Prof ya. Ada nggak mungkin masukan dari beliau-beliau ini untuk Prof mungkin nanti next dibuatkan acara seperti apa, jadi lebih excited kami datang seperti itu, seperti apa dok obrolannya Prof di belakang panggung sehingga bisa memacu untuk Universitas Udayana berinovasi kembali, membuat acara baru, terobosan baru berikutnya seperti itu Prof. Ya, baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang menantang sebetulnya ini tentang inovasi ya. Tapi sebelum itu kami ingin menambahkan tadi dengan yang UMKM di Desa Ayunan atau kewirausahaan ya. Kami dari lembaga penelitian Udayana terkait dengan bagaimana membantu UMKM dan usaha-usaha menengah kecil yang di desa. Kami kalau di KKN kami selalu melakukan namanya penerapan teknologi tepat guna. Kami mahasiswa kami yang KKN yang 5.000 setiap tahun itu semua membantu bagaimana meningkatkan produk yang tadinya katakanlah belum optimal menjadi optimal. Contohnya bagaimana proses pengeringan misalkan, bagaimana proses packingnya misalkan, bagaimana mencarikan PIRT, izin produksi rumah tanggaan, dan bagaimana kemudian memberikan lambang expired berapa hari. Ya, baik. Dan, yang lebih penting lagi adalah bahwa bahan yang digunakan itu memang ada di situ gitu. Jangan-jangan tidak ada di situ nanti malah kewalahannya. Nah itu juga selain mahasiswa kami tentang digital juga cukup banyak membantu masyarakat desa bagaimana mengembangkan website. Ya, banyak sekali mahasiswa kami mengembangkan website desa dan bagaimana bukan hanya mengembangkan website tapi bagaimana juga keberlanjutannya. Ya, keberlanjutan itu dan bahkan membentuk di beberapa desa membentuk apa yang disebut dengan kader-kader. Karena ketika ditinggalkan oleh mahasiswa, kader-kader ini yang akan meneruskan. Ya kan? Bagaimana teknik pengisiannya, bagaimana maintenance-nya kan begitu. Di samping itu juga setiap mahasiswa kami sarankan yang KKN terutama itu membuat semacam TikTokan ya, di mana set atau lokus-lokus pariwisata itu yang bagus gitu ya bisa di medsoskan. Sehingga menjadi daya tarik sendiri. Dan banyak juga yang tadinya tempat-tempat air terjun terutama banyak air terjun yang selalu di jauh-jauh sana ketika kemudian diekspos oleh mahasiswa di IG atau misalnya lainnya itu banyak yang datang. Infonya dibuat lebih menarik betul, ya Prof ya. Betul, karena mahasiswa punya idealisme yang baik, iya, punya pengetahuan. Kalau kami kan masih kalah di bidang itu ya, di bidang digital ya. Anak-anak itu luar biasa IT ya, Prof. Baik. Jadi sedikit disentuh mereka sudah melakukan sesuatu yang luar biasa. Oke, inovasinya banyak inovasi ya. Luar biasa. Itu banyak sekali membantu mahasiswa dan banyak juga dokumenter-dokumenter tentang desa itu diupload oleh mahasiswa di YouTube sehingga paling tidak memudahkan desa sendiri untuk mengenal daerahnya. Gitu. Apalagi ada terutama tempat-tempat pariwisata yang memang dikembangkan. Juga kuliner-kuliner itu yang luar biasa itu kuliner-kuliner itu yang menjadi di sini ada ternyata kuliner yang tidak ada di daerah saya itu ada di situ ya. Gitu. Hanya ada di desa A dan itu adalah ikonik gitu kan. Sehingga itu menjadi kearifan lokal yang harus dikembangkan. Nah itu tambahan saya mengenai bagaimana kami di lembaga penelitian membantu masyarakat desa. Satu melalui KKN yang tidak kalah penting adalah bahwa dosen-dosen kami itu melakukan penelitian yang menghilirisasi hasil penelitiannya itu ke desa. Okay? Selain edukasi dan seterusnya. Nah baik, kemudian pertanyaan yang menarik ini betul sesuatu yang terus-menerus bosan dia, bosan pastinya. Jadi itu wajar kan. Perlu satu suasana barangkali. Perlu tempat yang berbeda barangkali atau perlu barangkali mungkin di dalam acara ada hiburan tertentu misalkan ya diselingi dengan topeng monyer gitu ya yang menarik yang tidak bosan desa kan karena kepala desa juga kesibukannya yang luar biasa itu ya jadi memang itu menjadi tantangan kami sebenarnya di pertanyaan ini bagaimana kami nanti meng-create di tahun-tahun berikutnya sehingga desa benar-benar nyaman gitu ya merasa bahwa kampus Universitas Udayana menjadi miliknya, gitu kan? Kalau di desa sudahlah kan, jadi menjadi milik mereka dan memang kami harus bisa melarut ke masyarakat dan Universitas Udayana itu kan bukan milik kami. Universitas Udayana adalah milik masyarakat. Gitu.
tidak ada desa dalam masyarakat, maka universitas tidak akan ada nih. Gini Pak Bekal. Jadi kami akan, itu tantangan buat kami. Satu tadi yang mengkrit bagaimana suasananya, mungkin tempatnya, dan bagaimana jalan cerita yang ada. Barangkali mungkin yang bagus adalah bagaimana mungkin best practice, ya best practice. Barangkali kepala desa yang luar biasa majunya, tentu kami harus mencari data ya. Mereka bercerita aja. Iya. Mereka bercerita di atas Seperti sana, kami beri testimoni panggung ya. dan menceritakan barang 10-20 menit keberhasilan dan kegagalan tentu kan. Baik. Karena guru yang terbaik itu adalah ada di samping pengalaman diri sendiri adalah kegagalan orang lain. Benar. Kan? Jadi orang lain gagal jangan diikuti. Ikuti keberhasilannya. Ya, jadi guru yang terbaik itu adalah apa yang kita alami dan jangan mengikuti kegagalan orang lain. Baik. Saya kira memberikan panggung kepada perbekal yang mempunyai prestasi, baik di bidang apapun ya, baik di bidang pengelolaan keuangan, baik di bidang meningkatkan potensi-potensi yang akan mendatangkan sumber penghasilan. Saya kira diberi panggung menyampaikan sesuatu, saya kira menarik gitu. Ya. Saya kira menarik ya. Jadi pertanyaannya bagus sekali. Jadi bisa membuat saya tidak tidur ini selama setahun. Wah, maaf Prof. Terima kasih ya. Iya, terima kasih banyak Prof. Wah, sayang sekali waktu kita ini terbatas. Nah, terkait nanti pelaksanaan seminar Bakti Desa yang ke-6 tahun 2023, terkait juga pengembangan kewirausahaan berbasis kearifan lokal dan juga desa digital dalam mendorong kemandirian desa, bagaimana juga apa potensi yang dimiliki oleh desa, keunggulan-keunggulan desa tersebut, karena zaman sekarang adalah zaman modernisasi, zaman digital, semua sangat gampang sekali diekspos pemirsa Bali TV ya Prof, Bapak benar sekali. Tapi dieksposnya itu bagaimana cara mengemasnya agar menarik dan menarik dari minat orang yang menonton, karena sekarang bukan hanya membaca lagi, sudah nonton aja udah bisa langsung muncul seperti itu. Nah, di sini mungkin akan juga dihadirkan di acara seminar ini, jadi silahkan kami mengundang dari seluruh undangan yang sudah dipersiapkan dari Universitas Udayana untuk menyempatkan diri hadir di tanggal 7 September 2023 nanti. Nah, terkait hal ini di closing statement kita atau penghujung acara kita, apa yang mungkin mau disampaikan oleh Profesor berdua dan Bapak Perbekal kita akan awali dengan Profesor Komang dulu. Prof, silakan Prof. Bapak Ibu Kepala Desa, Desa Adat Seru Bali, kami sangat mengharapkan kehadiran Bapak Ibu pada acara seminar tersebut, karena apa yang akan disampaikan pada seminar tersebut adalah berupa suatu seminar yang memang ditujukan untuk Bapak Kepala Desa dalam hal betapa pentingnya tema-tema yang kami dan topik-topik yang akan disajikan dalam seminar tersebut. Kami dari panitia sudah sangat bersiap-siap menyambut kedatangan Bapak Ibu lagi 2 hari. Jadi sampai ketemu Bapak Ibu lagi semoga kita bisa ketemu dalam acara tersebut. Baik, terima kasih Prof. Silakan Bapak Perbekal, nanti akan diakhiri dengan Profesor sekali lagi. Silakan. Bapak. Terima kasih atas waktunya Ibu. Sehubungan dengan seminar Bakti Desa yang akan dilaksanakan oleh Universitas Udayana nanti pada tanggal 7, kami khususnya Desa Ayunan, seminar ini sangat bermanfaat sekali. Oleh karena dalam seminar ini nantinya jelas-jelas kami akan mendapatkan ilmu tentang pemerintahan desa, mengenai keuangan, tata kelola keuangan desa, mengenai istilahnya desa digital dan sebagainya. Nah, termasuk desa digital, khususnya kami di Perbekalan Badung atau Sedesa Badung dan Kelurahan Badung niki suatu kewajiban yang diinstruksikan oleh Bapak Bupati kami, Bapak Bupati Badung, Pak Nyoman Giri Pastel, wajib nika desa Sebadung atau Lurah Sebadung wajib sebagai desa digital di tahun 2024 ini. Wajib nih Pak, wajib, luar biasa. Wajibkan seperti itu. Nah, kami mengapresiasi nanti dalam seminar Bakti Desa yang diselenggarakan, mungkin hal-hal tersebut juga akan disampaikan tentang istilahnya perkembangan atau kemajuan desa. Baik, ini seminar Bakti Desa mengajak masyarakatnya untuk melek teknologi loh, pemirsa Bali TV. Silakan Prof diakhiri. Ya, terima kasih sekali lagi yang saya hormati Bapak Perbekal, Bapak Lurah, dan Juru Desa Adat Provinsi Bali. Sekali lagi kami
menyiapkan informasi yang barangkali sangat berguna bagi Bapak Ibu. Kami mengharapkan kedatangan Bapak Kepala Desa, Bapak Lurah, Bapak Juru Misadat untuk kami sambut di acara seminar bakti desa yang akan kami laksanakan Kamis 7 September 2023. Mulai acaranya jam 7.30, tapi sebaiknya datang lebih awal karena kami ingin sebetulnya berbicara dari hati ke hati sebetulnya sebelum acara dimulai. Jadi kami ingin juga mendapatkan informasi yang luar biasa, apa sih sebetulnya pengembangan desa sebetulnya ke depannya. Tentu meskipun di dalam acara bisa juga kami lakukan, tapi dengan di luar lebih awal datang itu rasanya apa begitu. Jadi kekeluargaan bahwa Universitas Udayana dengan desa sangat dekat sekali. Itu memang arahan dari Bapak Rektor, itu titipan dari Pak Rektor. Mudah-mudahan acara seminar bakti desa ini sangat bermanfaat bagi desa Bapak Ibu, di mana Bapak Ibu melakukan memimpin pemerintahan daerah. Saya kira demikian. Terima kasih banyak. Baik, Prof, matur suksema ping banget Prof maka kali, Bapak Perbekel suksema banget. Mudah-mudahan acaranya nanti berjalan sesuai dengan harapan, berjalan lancar dan pastinya partisipasi dari seluruh undangan sangat diharapkan. Ya pemirsa, demikian dialog kami bersama Universitas Udayana. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi Anda. Dan akhir kata, saya Ayu Susanti mewakili seluruh kerabat kerja Bali TV yang bertugas sore hari ini pamit undur diri dan sampai jumpa. Om Santi, 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 Om.